Kalau kita lihat ya, eh, bagaimana sekarang hipokrasi politik itu. Serem kali nih. Nggak seram, ya memang itu fakta. Hipokrasi politik itu kan luar biasa. Kalau kita lihat Abang kasih definisi dulu. Hipokrasi politik. Hipokrasi politik. Ya, genjet Jaksel belum tentu ngerti, Bang. Kemunafikan politik itu. Ketika berkunjung atau Ya, belusukan itu tadi ke sawah hipokrasi kan tadi. gitu kan, Bang? Itu hipokrasi tadi, kemunafikan tadi. Cuman datang untuk pemenuhan konten sosial media. Tadi tuh kalau memberikan tuduhan kan sebaiknya dibuktikan ya Bang ya. Itu kan hanya ucapan-ucapan pihak-pihak tertentu yang mungkin belum bisa move on dari Pilpres. Mungkin. Saya agak kecewa nih sebagai warga masyarakat. PDIP ini kan kepala daerahnya paling banyak ya Bang ya dibandingkan partai-partai lain. Kalau kita bicara sistem demokrasi kita hari ini, sebenarnya yang paling punya tangan yang paling dekat sama masyarakat dan pemilih itu kan kepala daerah. Kenapa hari ini kayaknya cengeng banget sih Bang? Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan antara politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu versus politisi PSI Grace Natali saat tampil di Kabinet Bayangan CNN Indonesia terbaru. Pada kesempatan itu, Masinton Pasaribu seperti elit PD Perjuangan lainnya terus menyalahkan Jokowi, atau lebih tepat memfitnah Jokowi. Bahkan Masinton sampai menyebut Jokowi penipu, munafik, atau hipokrit. Sementara itu, Grace Natali menyentil Masinton belum move on dari Pilpres. Dia juga dengan tegas menyebut PD Perjuangan cengeng dan selalu menyalahkan Jokowi. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Yang namanya, kalau bicara tres politika ya, kemandirian dari masing-masing institusi tadi, itu yang harus kita perkuat, hormati dan jaga. Begitu loh. Ini kan ketika hukum juga bisa diatur seperti itu, kemudian undang-undang seketika bisa mudah dirubah, nggak ada kepastian. Ini kan berdampak pada apa? Kalau kita lihat hari ini, kenapa dolar 16.000 terus di atas 16.000? Bahwa ada persoalan geopolitik, iya. Tapi juga luar negeri, investor juga melihat kita di dalam bagaimana proses hukum itu atau perundang-undangan itu tidak melahirkan kepastian. Gitu. Nah itu kan salah satu indikator itu tadi. Nah kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana sekarang hipokrasi politik itu. Serem kali nih. Nggak seram, ya memang itu fakta. Tadi hukum mengikuti selera kekuasaan, nanti Sis Grace catat kita jawab di sini ya. Nah, karena tugas Seskap mencatat. Iya, hipokrasi politik Siap, ya. Nanti jadi ratas nih Sis Grace. Ya, biar dibawa nanti dalam ratas. Hipokrasi politik itu kan luar biasa. Kalau kita lihat Abang kasih definisi dulu. Hipokrasi politik. Hipokrasi politik. Ya, genjet Jaksel belum tentu ngerti, Bang. Kemunafikan politik itu. Bentuk nyatanya, Bang. Contoh. Selalu menyajikan yang berbanding terbalik. Misalnya, ya umpama datang ke sawah, kita harusnya kan bicara swasembada, tapi kan kemudian impor. Target swasembada, penciptaan sawah baru, peningkatan hasil pertanian, beras dan segala macam. Kemudian jawabannya adalah impor. hipokrasi politik. Ya itu bagian dari hipokrasi tadi. Hari ini negara dikelola dengan autopilot, pemimpinnya ya melakukan aktivitas untuk pemenuhan konten sosial media. Gitu loh, untuk jadi konten sosial media, headline pemberitaan apa segala macam. Bukan bagian dari penyelesaian persoalan tadi. Ketika kita datang ke sawah, maka kita harus menyelesaikan persoalan pertanian. Bagaimana menciptakan sawah baru dan swasembada tani bisa diciptakan, impor bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Ketika kita datang ke ke pemukiman kumuh, bagaimana kita mengatasi persoalan kemiskinan? Bukan itu yang diucapkan, Bang? Apa? Ketika berkunjung atau belusukan itu tadi, ke sawah hipokrasi kan tadi. Gitu kan, Bang? Itu hipokrasi tadi, kemunafikan tadi. Cuman datang untuk pemenuhan konten sosial media. Ini termasuk di bidang politik dan demokrasi kita juga begitu, ya itu Bang? Dia, itu yang terjadi hari ini. Oke, kita jawab dulu Sis Grace biar nggak banyak-banyak. Nanti ada 17 kan kalau diurutin ini ke bawah. Apa tadi itu? Yang pertama soal hukum mengikuti selera kekuasaan. Ini juga yang kemudian di highlight sama Bu Mega. Yang kedua mengenai
ini negara ini sangat hipokrit, hipokrasi politik terjadi. Gimana? Gak Sis Grace? sesuai apa yang diinginkan, disampaikan gitu depan publik sama apa yang terjadi realitanya. Kalau kata Pak Jaksa Agung, jaka sembung bawa golok. Nah, ya, bukan iya. jauh sembung bawa. Itu Betul. lanjut. Ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden enaknya langsung dijawab sekarang Iya. apa usai jeda aja? Oh, ya, kita biar makin break dulu panjang Dinda nih. ya. Mbak Grace, Dua silakan. hal. Hukum mengikuti selera penguasa Hipokrat. dan hipokratis Hipolitik. politik. Politik. Ya, artinya belusukan-belusukan Pak Jokowi ini ya, Nggak menjawab persoalan. ya hipokrit. Ya, kalau tadi tuh kalau memberikan tuduhan kan sebaiknya dibuktikan ya Bang ya. Jadi kalau dikatakan mengikuti kekuasaan, ini kalau lagi-lagi kita mengacu kepada putusan MK dan MA, dari segi ketatanegaraan kan Pak Presiden itu tidak di atasnya MK dan MA. Jadi segala keputusan MK dan MA ya lebih baik ditanyakan langsung kepada lembaga yudikatif tersebut lah. Ya. Nah kalau dibilang Karena presiden nggak cawe-cawe di situ ya, nggak Pak ya. cawe-cawe dan tidak ada buktinya sampai sekarang kan, itu kan hanya ucapan-ucapan pihak-pihak tertentu yang mungkin belum bisa move on dari Pilpres, mungkin, tapi bukan abang kita pastinya. Oh, dia mau move on sebelum Pilpres sudah move on dia, Pak. Terus. Gitu. Terus kalau Pak Presiden belusukan kan emang udah dari dulu Bang, udah dari zamannya wali kota sampai sekarang pun belusukan nasional. Gitu. Iya. Dan memang mungkin pendekatannya agak lain dibandingkan dengan ya beda presiden, beda gaya ya. Saya Tapi pikir tadi ya. kan titik kritisnya dari Bang Masinton adalah belusukannya presiden tidak menjawab persoalan. Misalnya ke sawah, tapi besok tiba-tiba impor beras, harga rusak gitu misalnya, kayak gitu gimana menurut Sis Grace? Ya kalau impor dan belusukan itu kan tidak, artinya kan belusukan mengecek, kan gayanya Pak Jokowi kalau kita lihat nih, cara halusnya beliau untuk bilang bahwa saya pantau loh, saya nongkrongin loh gitu ya. Itu kan beliau datang, nginep, bertenda di situ gitu kan. Itu kan semacam memberikan mental pressure kepada pejabat setempat untuk serius dengan kerjaannya gitu kan. Jadi message-nya di situ. Kalau Tapi- kontennya bagus adalah akibat dari belusukannya. Ya, kan, Mbak? harusnya kalau Ya kan? serius ya. Kalau di makna itu serius, harusnya kan kita bisa swasembada sekian tahun nih. Ya. Nggak lagi impor beras setiap tahun dan mengalami peningkatan setiap Tapi tahun. kan dari Pak Harto Ya. juga kita belum swasembada Bang setelah Dua kali doang. Iya, setelah dua kali itu. Satu kali itu. Lah iya, janji artinya kan swasembada. Harusnya Iya. kan Problem lintas rejim ini, Bang. janji itu yang harus dikerjakan, difokuskan Oke. di situ. Nah, gitu loh. soal belusukan kembali lanjut Ya. lagi Sis. Nah. Soal belusukan itu kan bagian dari keterbukaan informasi publik aja Bang. Sekarang ini kan orang nggak cuma lihat TV ya, tapi juga lihat podcast ya kan, lihat sekarang malah anak-anak yang sekarang dapat berita tuh dari TikTok gitu kan, bukan dari kanal-kanal yang resmi lagi. Jadi aneka kanal lah supaya masyarakat itu tahu apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir sih sah-sah aja sih Bang. Kalau Ibu Mega mau TikTok kan boleh juga mungkin. Iya, kalau dalam konteks itu sangat sah. Tapi output dari itu yang nggak ada. Begitu, itu yang kita sebut hipokrasi politik tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya, saya mengkontraskan dalam beberapa Beda hari gaya ini kok lah. disebut hipokrit Bang, sih. hipokrasi sama memang belum menuntaskan atau belum tuntas pekerjaan gitu janjinya Batasnya, itu. Bang. Iya, batasnya gimana Bang? Hipokrasi kan betul-betul Kalau lu palsu nih kalau ya kan? bicara Ya, memang- swasembada pangan kan Bang, kita berarti harus berpikir memang lahan pertanian kita ini nggak bisa dikelola lagi secara kecil-kecil, harus industrialize. Iya. Baru kita bisa mencapai economic scale untuk bisa punya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau sekarang kan satu lahan kecil dimiliki oleh satu keluarga, belum lagi ntar kalau diturunkan dipecah-pecah lagi, ya jadi nggak economic scale. Tapi kan Kalau hari ini Pak begini loh Presiden ya, udah punya kalau- namanya hilirisasi. kalau Yang itu- sebelumnya kita nggak punya. kalau Bang. itu- Downstreaming itu nanti akan menghasilkan, mohon Kalau- maaf Pak Jaksa, Iya. boleh nggak nih seskapnya nyelesain Boleh, dulu? Boleh, kasih dulu. Dengan adanya hilirisasi, downstreaming itu akan menjadi sumber pendapatan baru yang bisa membiayai aneka program Bang, termasuk kebutuhan pangan misalnya. Jadi ya Oke. memang ada problem yang nggak bisa dituntaskan dengan cepat. Tadi Pak Wapres ya. Wapres kebetulan masih Wapres, Pak. Masih Wapres, belum ya. kudeta militer. Ya. Oke. Nah, saya bisa ituin ya. Iya. Kalau 2 tahun, baru 2 tahun itu boleh kita kasih penjelasan seperti itu. 10 nih. Iya, ini masuk tahun ke-10. Kok ini masih impor terus? Kan begitu ya. Ya. Ini kan kita
Itu durasi soal pangan, waktunya Bang. sudah cukup tadi. Soal politik dan demokrasi deh, soal hukum deh. Oh iya, Tadi, ini ya hukum. khusus nih. Coba kita lihat hari ini, ya, bagaimana tuh, apa sih kritik masyarakat hari ini terhadap penegakan hukum kita? Seperti nggak ada panduan terhadap instrumen hukum itu sendiri. Ya, begitu loh, umpama yang namanya dalam meritokrasi sistem di institusi hukum itu sendiri, nggak ada lagi itu, begitu loh. Umpama contoh di Peran presiden di mana, Bang? kepolisian dan lain-lain apa? Ada peran presiden di situ. Presiden, Atau kontribusi yang presiden, pada dia adalah memimpin birokrasi pemerintahan nih. Oke, dia juga memimpin penegakan hukum. Nah, contohnya apa Bang yang meritokrasinya bermasalah di institusi kepolisian tadi Abang sempat? Ya, coba kita lihat aja umpama, bukan hanya di kepolisian, di instansi lainnya juga. Nggak ada lagi itu yang namanya, bisa aja ujuk-ujuk parameter apanya tuh, ya kan berjenjang tadi ya. Dari level sini bisa tiba-tiba jadi eselon berapa, begitu. Seperti itu. Nah, kemudian ya, dalam sisi kita bicara keadilan. Nah, gitu loh. Bagaimana, apa yang menjadi persoalan di masyarakat hari ini, hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kultur itulah yang masih muncul sampai saat ini. Nah, itu kan harus ya, ketika sebagai sebuah kepala negara, kepala pemerintahan, dia menata ini semua. Karena persoalan kebusukan itu adalah bermula dari kepala. Kalau Bu Mega tadi kan kesannya misalnya Abang memakai lebih progresif Abang nih pidato Abang barusan. daripada Bu, pidato. wah, itu gua nggak berani tuh. Nggak berani, saya ini. Gua nggak Kalau berani. Pak Presiden boleh tapi Boleh kan Boleh. dia bebas negara bayangan ya kan. Enggak Iya. sampai pembusukan ngomongnya, Bos. Iya, Bu makanya Mega kan KPK-nya aja KPK bayangan kalau dia Bu kan. Mega kan nggak sampai pembusukan ngomongnya. Iya, gitu. tapi gini Bang, artinya kalau yang kita endus atau Bu Mega endus lah soal kasus Mas Hasto gitu, Sekjen PD Perjuangan. Ini kan kesannya yang kita tangkap, wah ini ada semacam, tadi seperti kata Abang, hukum mungkin mengikuti selera kekuasaan atau bisa dibilang politisasi hukum. Nah, itu Bu Mega sampai situ tuh. Iya. Nah, iya. Oh, ditambahin Bang Mas itu. Ini lebih tambah ekstrim. pembusukan, Iya. gitu loh maksudnya. Abang melihat ini jadi gejala sistemik nggak dalam masa pemerintahan ini gitu? Kita bicara warisan kalau Pak Jokowi. hukum itu ya udahlah, tegakkanlah tanpa pandang bulu. Juga menyangkut waktu. Kan begitu ya. Nah, Emang kasus Mas Hasto tuh ada nuansa bau anyirnya Bang? Bau anyir politik? ya kalau mau selesaikan dari kemarin, selesaikan aja kalau memang ini gitu loh. Kalau memang ada kasus yang terkait beliau begitu, nggak usah dimuncul-munculkan seakan-akan diulur-ulur begitu, ya selesaikan aja. Itu yang prinsip hukum itu kan, dia cepat, berkeadilan, dan memiliki kepastian. Itu Udah cocok Abang jadi jaksa agung nih kalau kayak ya gitu. tinggal kita periksa aja. Ya, jangan sampai dia menjadi bom waktu yang mau diledaki Lah kapanpun iya, gitu loh maksudnya. menjadi tabungan kasus-kasus yang seakan-akan Bisa dibongkar kapan aja. Iya, Itu kan gejala itu, nggak ada kepastian. gejala itu Abang lihat dalam waktu periodisasi tertentu kelihatan? Atau ini masih ini aja, apa kekhawatiran Abang masa depan aja? Jadi kalau kita lihat ya, ada upaya seperti itu. Nah, itu yang kita udahlah, nggak boleh lagi lah menggunakan cara-cara seperti itu. Begitu loh, kalau dalam konteks hukum tadi ya. Ya. Sis Grace, gimana Sis Grace? Kalau penanganan agak lama itu kan bukan dari dulu Bang, dari zaman kapan-kapan. Makanya tadi saya bilang ada tuh orang yang udah jadi tersangka sampai meninggal nggak pernah diperiksa. Begitu jadi tersangka, stroke, nggak pernah diperiksa sampai meninggal gitu kan. Nah iya, itu yang sudah ditersangkakan itu. Iya. Nah kalau ini kan Atau jadi- orang Kadernya Abang juga diperiksa, masih dicari ini, nih sampai nah, sekarang nih gitu-gitu Bang loh. keberadaan. Iya. Artinya jangan suuzon lah Bang. Enggak, kita nggak seujon. Jadi gini loh, Mbak Grace, saya juga paling malas itu umpama begini ya. Bicara tentang kekuasaan dianggap kita nggak move on. Padahal kita menyampaikan fakta. Bagi saya pemilu udah selesai. Begitu loh. Tapi balik-balik ngomongnya Presiden MK akan mulu. berakhir 20 Oktober. Tapi ketika kita bicara tentang fakta-fakta, jangan dibilang kita persoalan move on, tidak move on. Bagi saya udah selesai itu. Justru kalau kita masih kembali ke situ, kitanya
yang nggak terima dengan kenyataan tadi. Ini Pak Presiden baru ada doa zikir bersama, di mana di situ Ada minta maaf, ya ada permintaan maaf yang saya pikir ini saya ya pribadi melihatnya sebagai upaya beliau untuk rekonsiliasi juga, closing yang baik. Kayak namanya manusia pasti ada salah-salah, kan nggak mungkin sempurna. Tapi kalau kita mau cek data yang paling mendekati kebenaran, saya pikir tanyalah kepada masyarakat. Yang dimana pada hari ini masyarakat kalau ditanya tentang penghidupannya, relatif mereka puas dan mungkin banyak yang sedih juga. Pak Jokowi akan segera berakhir 10 tahun, kayaknya berasanya cepat banget. Termasuk yang sedih. Kok saya? Nah kemudian itu saya pikir banyak data-datanya, mulai kita bicara tentang angka kemiskinan yang paling rendah dalam 1 dekade terakhir, angka pengangguran yang rendah, kemudian juga redistribusi tanah yang sudah jauh lebih baik, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Presiden jalan jauh melebihi presiden-presiden sebelumnya. Itu saya pikir data-datanya is given dan tidak bisa dibantah pencapaiannya beliau. Kalau masih ada kurang-kurang ya beliau mohon maaf. Nah hari ini yang saya agak kecewa nih sebagai warga masyarakat, PDIP ini kan kepala daerahnya paling banyak ya Bang ya dibandingkan partai-partai lain. Kalau kita bicara sistem demokrasi kita hari ini, sebenarnya yang paling punya tangan yang paling dekat sama masyarakat dan pemilih itu kan kepala daerah. Kenapa hari ini kayaknya cengeng banget sih Bang, selalu nyalahin aturan yang katanya dimain-mainkan tapi nggak bisa dibuktikan. Ada forumnya nggak dipakai gitu kan. Dan kalau memang nggak puas, tarik aja menterinya. Maksudnya kok cengeng gimana? Ya itu. Kalau presidennya nggak suka, ya ganti aja orang ke prerogatif kok. Nah tadi ya tentang dalam konteks kapasitas, kan bukan maaf, presidennya nggak yang dalam nggak suka. relasi relasi manusia. Yang komplain kan abang melulu nih, ditarik dong menterinya. Masalahnya gini Bang Masinton izin dan Sis Grace, dalam relasi kita dengan penguasa produser yang ada di belakang juga itu timpang ya karena durasi sudah habis ya. Tapi APBN kalau perlu gimana? Bisa. Udah kredit title udah keluar tuh. Nah, gimana menurut kalian mendukung Masinton Pasaribu atau Grace Natali? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.